Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Firman Tuhan katakan, mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi, dan Dia akan mencurahkan kekuatannya kepada setiap orang yang berkenan kepadanya. Mari kita satukan hati kita, Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah maupun kami yang ada di sini. Mari kita satukan hati kita, satukan roh kita, untuk kita mau menyembah Tuhan. Biarlah Tuhan mau melimpahkan kekuatannya kepada setiap kita. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur, mari naikkan syukur di hadapan. Kami bersyukur Tuhan.
berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan. Apa kabar? Bersama Yesus kita sanggup melakukan perkara yang besar. Jemaat Baby Blessing adalah jemaat yang diberkati untuk menjadi berkat. Saya percaya bahwa saat ini kita semua ada di dalam perlindungan dan kasih sayang Tuhan Yesus Kristus. Dia tidak pernah meninggalkan kita, Dia menjaga kita, dan Dia selalu menopang di dalam segenap kehidupan kita. Mari saat ini kita siapkan hati kita buka untuk kebenaran firman Tuhan. Dan saat ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan di dalam Injil Markus pasal yang ke-16 ayat 11, 13, dan 14. Dan saya memberi sebuah tema ketidakpercayaan murid-murid Tuhan. Dalam ayat 11 Injil Markus pasal yang ke-16 dikatakan demikian. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya Tuhan Yesus menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan Tuhan Yesus mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat Dia sesudah kebangkitannya. Amin. Jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jika kita memperhatikan di dalam perikop ayat ini menceritakan tentang seorang wanita yang bernama Maria Magdalena. Pada minggu itu dia menyaksikan dengan mata kepala sendiri di mana Maria Magdalena itu pernah mendapatkan pertolongan dan kuasa Tuhan. Ada 7 kuasa kegelapan yang ada di dalam dirinya dan dilepaskan oleh Tuhan Yesus. Dia punya pengalaman pribadi dengan Tuhan Yesus. Dan pada saat dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia sampaikan pesan itu kepada murid-murid yang lain. Tetapi murid-murid yang lain tidak percaya terhadap apa yang disaksikan oleh Maria Magdalena itu. Dan Maria juga menyampaikan kepada murid-murid yang lain juga. Ternyata mereka juga tidak percaya. Baru ketika murid-murid Tuhan, 11 murid itu sedang duduk makan, sedang menikmati santapan makan, Tuhan Yesus muncul di tengah-tengah mereka. Lalu Tuhan Yesus mengecam atas ketidakpercayaan mereka, atas kedegilan hati mereka, karena tidak percaya. Padahal murid-murid itu pernah mendapatkan sebuah pesan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, bahwa pada saat mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus, mereka sudah mendapatkan pesan bahwa suatu hari kelak anak manusia akan mengalami penderitaan, dan dia akan mati, dan dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Dan apa yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus itu digenapi. Namun murid-murid itu tidak percaya. Ini sesuatu yang aneh, sesuatu yang benar-benar aneh. Jemaat yang diberkati Tuhan, berbahagia orang yang percaya kepada Tuhan meskipun tidak melihat. Thomas, dia katakan, sekali-kali aku tidak percaya sebelum aku mencucukkan ujung jariku ke tangan dan kaki Tuhan Yesus yang berlubang paku itu. Atas ketidakpercayaan dan kedegilan hati Thomas, maka Tuhan Yesus menampakkan diri untuk mencucukkan ujung jarinya
ke lubang paku di tangan Tuhan Yesus, baru dia menyesal. Berbahagialah orang yang percaya meskipun tidak melihat. Nah, tentu saja ada alasan yang dikemukakan oleh banyak orang menjadikan orang tidak percaya atas kebangkitan Tuhan Yesus. Alasan apa kira-kira? Alasannya adalah karena acap kali menggunakan logika, menggunakan pikiran. Menggunakan pikiran. Segala sesuatu logika, segala sesuatu dipikir. Namun saudara kasih Tuhan, iman itu bukan ditentukan dari pikiran, tetapi iman ditentukan dari hati. Muncul dari dalam hati iman. Segala sesuatu dipikir dengan logika. Dan iman tidak masuk akal secara logika. Dan yang kedua, alasannya secara medis. Tuhan Yesus mati di kayu salib, darahnya tercurah, otomatis sudah gak punya kekuatan lagi. Secara medis sudah mati dan gak mungkin dia bangkit. Ini secara ilmiah, secara medis. Mana mungkin orang mati bisa bangkit padahal mengalami penderitaan yang hebat, darahnya terlalu banyak yang keluar, sudah kehabisan darah. Itu secara medis. Lalu apalagi melihat bukti. Bukti itu sesuatu yang nyata, sesuatu yang real. Iman itu bertolak belakang dengan segala sesuatu yang real, segala sesuatu yang nyata. Dan ada 1001 macam alasan yang dikemukakan untuk tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi berbahagialah orang yang percaya meskipun tidak melihat. Terbuka hatinya untuk kuasa Tuhan. Dari peristiwa ini, saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita mendapat 3 hal penting untuk kita renungkan, untuk kita camkan baik-baik supaya kita percaya. Percaya itu artinya membuka hati, menyerahkan seluruh hidup kita itu kepada Tuhan. Percaya. Lalu kalau kita melihat ketidakpercayaan itu apa artinya? Definisi dari ketidakpercayaan itu artinya tidak mengakui atau tidak yakin bahwa Yesus itu bangkit. Tetapi berbahagia buat kita sekalian, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kita percaya kepada Yesus Kristus bahwa Dia telah bangkit dari antara orang mati, menunjukkan bahwa Dia adalah Allah yang penuh dengan kuasa. 2000 tahun yang silam diwujud nyatakan, dinyatakan kepada kita semua bahwa Dia telah bangkit, memberikan jaminan, memberikan garansi kehidupan buat kita. Ada 3 hal penting yang perlu kita renungkan. Yang pertama, iman itu mengalahkan logika. Iman itu mengalahkan logika. Dikatakan di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama, tentunya sudah tidak asing buat kita. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Aneh kan? Ini sangat kontras. Bukti dari segala sesuatu yang tidak pernah kita lihat. Tetapi iman adalah dasar. Dan iman itu menentukan besar kecilnya berkat yang akan kita terima. Iman itu menentukan besar kecilnya berkat yang akan kita terima. Iman tidak harus menyertakan dengan bukti atau data-data. Karena iman itu lahir dari dalam hati. Iman itu lahir dari kepercayaan akan kuasa Tuhan. Dan iman itu mampu mengalahkan segala logika. Di luar nalar, di luar hal-hal yang masuk akal, tidak masuk akal. Gitu saudara. Iman bertolak belakang dengan logika. Itu iman. Jarak yang paling jauh bukanlah dari kutub utara sampai kutub selatan, tetapi jarak
itu antara pikiran dengan hati. Camkan baik-baik. Jarak yang paling jauh itu antara pikiran dan hati. Ini yang perlu kita renungkan. Memang sudah dikasih Tuhan. Secara medis itu berdasarkan dari analisa, ditunjang dari hasil laboratorium, sehingga ada data yang akurat. Tetapi sudah dikasih Tuhan, iman gak seperti itu. Iman itu berasal dari dalam hati yang paling dalam, mempercayakan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan secara total. Dan iman itu menantang segala sesuatu yang mustahil. Iman itu menantang segala sesuatu yang tidak mungkin, yang di luar nalar, yang di luar logika. Ini saudara, iman, hanya dengan iman mampu memindahkan gunung. Gunung di sini bukan berbicara secara literal gunung-gunung yang besar itu, tetapi persoalan masalah yang ada di dalam kehidupan kita semua, Bapak Ibu yang berkati Tuhan. Saudara, Alkitab mencatat, membuktikan bahwa kuasa Tuhan masih ada sampai detik ini karena iman. Orang yang mengalami buta sejak lahir, orang yang mengalami tuli sejak lahir, orang yang mengalami bisu sejak lahir, orang yang lumpuh sejak lahir, secara medis tidak bisa disembuhkan. Itu melawan kodrat Tuhan. Tetapi iman mampu menolong dan mampu menyembuhkan. Itu iman. Kuncinya satu, hanya iman. Iman mampu menyembuhkan orang yang buta, orang yang tuli, orang yang lumpuh sejak lahir. Di dalam nama Yesus Kristus, mujizat Allah terjadi. Iman itu menantang segala logika. Iman itu menantang segala sesuatu yang mustahil, segala sesuatu yang tidak mungkin. Kita akan berkata, terkadang aku merasa tak ada jalan terbuka. Tetapi di dalam Yesus segala sesuatu ada jalan. Terkadang aku merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdua.
di dalam kehidupan kita. Itu yang Tuhan minta di dalam kehidupan kita. Jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, hanya dengan beriman maka kita akan mendapatkan berkat-berkat ilahi yang telah Tuhan janjikan buat kita. Itu yang pertama. Yang kedua, iman itu tidak pernah membatasi kuasa Allah. Katakan sama-sama, iman tidak pernah membatasi kuasa Allah. Membatasi berarti apa? Berarti kita membuat tembok, berarti kita membuat pagar. Artinya area gerak-gerik kita, semua sepak terjang kita terbatas hanya di area tertentu, tidak bisa luas. Jika kita membatasi kuasa Allah, berarti area kita itu hanya terbatas. Tetapi Allah ingin supaya kita jangan pernah membatasi kuasa Allah. Iman tidak membatasi kuasa Allah. Kalau kita lihat dalam perjalanan bangsa Israel, di mana Tuhan mengutus ke-12 kepala-kepala suku untuk mengintai tanah perjanjian. Singkat cerita bahwa sebelum pengintai itu kembali kepada Musa, menyampaikan apa yang diteliti, apa yang diselidiki, apa yang dia lihat, apa yang dia perhatikan, apa yang dia rasakan di tanah perjanjian itu. Bahwa benar di tanah perjanjian itu ada banyak susu dan madu, tanah yang berlimpah-limpah berkat Tuhan. Tetapi bangsa itu berkata, bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kotanya bertumbuh dan sangat besar. Juga keturunan enak telah kami lihat di sana. Tetapi orang-orang yang pergi di sana bersama saudara dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Mengatakan apa? Kita tidak dapat maju karena orang-orang itu kuat. Orang yang beriman kepada Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan tidak pernah membatasi kuasa Allah. Meskipun kita melihat singa ada di depan, singa itu sangat mengerikan, singa itu sangat menakutkan, dan singa itu seakan-akan akan menerkam kita. Tetapi kalau kita percaya kepada Tuhan, iman itu sudah mengalahkan singa, dan singa itu mulutnya sudah terkatupan, dan kita akan tampil sebagai pemenang. Kata-katanya negatif bangsa Israel, kita tidak dapat maju. Menempatkan musuh itu lebih hebat daripada dirinya. Menyanjung-nyanjung musuh, menyanjung-nyanjung lawan. Dia nggak tahu, mereka nggak tahu, nggak mengerti bahwa selama perjalanannya Tuhan menuntun, Tuhan menyertai, Tuhan memelihara, dan Tuhan memberkati. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Ayat Ebenezer, sampai di sini pertolongan Tuhan menolong kita. Dan jika Tuhan sudah menolong kita di waktu-waktu yang lalu, maka masa sekarang dan masa yang akan datang, Tuhan akan jauh lebih dahsyat menolong kita. Tuhan akan lebih hebat menolong kita. Kata-katanya negatif, menempatkan musuh jauh lebih hebat daripada diri kita. Menganggap persoalan yang kita hadapi itu terlalu besar, membesar-besarkan. Coba bandingkan dengan 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Pencobaan biasa. Masalah persoalan yang kita alami itu masalah biasa. Orang hidup pasti akan menghadapi persoalan masalah, dan itu biasa. Tidak melampaui kapasitas, tidak melebihi kekuatan dan kemampuan kita. Allah kita setia, dan pada akhirnya Allah memberikan jalan keluar buat kita. Jangan masalah itu dibesar-besarkan. Supaya apa? Supaya kita nanti ketika bisa menghadapi, aku menghadapi masalah yang besar dan semua sudah selesai, padahal itu masalah biasa. Di hadapan Tuhan tidak ada masalah besar dan kecil, itu masalah biasa. Hanya dengan hati yang beriman kepada Tuhan sanggup mengalahkan masalah itu. Amin. Sanggup mengalahkan masalah itu. Saat ini kita
kita sedang dihadapkan dengan situasi kondisi yang serba sulit, tetapi kita percaya di balik yang pahit ada sesuatu yang indah yang sudah Tuhan siapkan bagi kita. Yang pahit itu belum tentu tidak enak, yang manis belum tentu baik. Yang manis belum tentu tidak enak, yang manis belum tentu, yang pahit belum tentu tidak enak, yang manis belum tentu baik. Bagaimana respon kita, sikap kita? Mari kita sikapi dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Kata-katanya negatif, kalah sebelum bertanding, minder, tidak percaya diri, apatis, selalu pesimis. Coba bandingkan dengan kebenaran firman Tuhan. Di dalam Mazmur 118:6, Tuhan di pihakku, kata Daud. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Jika Tuhan di pihak kita, nggak ada sesuatu yang kita takutkan. Roma 8:31-34. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan lawan kita? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela kita. Dia menjadi pembela kita. Katakan sama-sama, Dia menjadi pembela kita. Amin. Allah kita menjadi pembela, nggak ada sesuatu yang kita takutkan. Filipi 4:13 katakan apa? Segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia, karena Dia memberikan kekuatan kepada kita. Ada kekuatan Allah yang menopang dalam hidup kita, sehingga kita berkata, bersama dengan Tuhan kita sanggup melakukan perkara yang besar. Ini yang seringkali kita ucapkan di saat kita beribadah kepada Tuhan. Bersama dengan Tuhan kita akan lakukan perkara yang besar. Tidak ada sesuatu yang mustahil. Menilai diri kita itu terlalu kecil. Bangsa Israel sebelum menghindar menilai dirinya paling kecil, paling gak berharga, menempatkan musuh lebih besar. Jangan pernah menilai diri kita itu terlalu kecil, tidak memiliki kemampuan apa-apa, tidak punya skill, dan tidak punya potensi. Selalu berkata tidak berdaya. Padahal di dalam setiap kita itu punya potensi, punya kemampuan, punya skill. Tinggal bagaimana kita mengasah skill itu. Bersama Tuhan kita bisa. Bersama Tuhan kita sanggup lakukan perkara yang besar. Kita naikkan pujian tak terbatas kuasa. Haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, tapi Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Tak terbatas kuasa Tuhan. Mukjizat itu masih ada. Jangan pernah berkata
falsafahnya orang Jawa, menerima ing pandum. Memang betul menerima ing pandum. Tetapi kita harus punya mimpi, kita harus punya visi. Punya mimpi kan tidak bayar. Punya visi, punya misi gak bayar, gratis. Orang mau berkata apa tentang kita, itu bukan urusan mereka. Urusan kita dengan Tuhan. Milikilah mimpi. Mimpi bukan pada saat kita tertidur, tapi mimpi pada saat mata kita terbuka. Untuk mewujudkan mimpi kita harus kerja keras, libatkan Tuhan, sertakan Tuhan. Maka itu semua akan terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi iman itu tidak membatasi kuasa Allah. Iman itu mempersilahkan kuasa Allah bekerja secara luar biasa dalam hidup kita. Yang ketiga, poin yang terakhir, iman mampu menembus segala batas. Segala sesuatu yang tidak mungkin, segala sesuatu yang mustahil, itu terjadi bagi orang yang percaya kepada Tuhan, bagi orang yang beriman kepada Tuhan. Selama masih ada kesempatan, selama masih kita bernafas, jalan bersama dengan Tuhan, pasti tidak mampu. Suatu ketika saya ditelepon oleh seseorang, dan orang yang telepon itu meminta kepada saya supaya saya cepat-cepat ke rumah sakit. Untuk apa? Untuk mendoakan orang yang kondisinya dalam keadaan kritis. Dan setelah saya sampai di rumah sakit, ternyata seluruh keluarga besarnya sudah kumpul di rumah sakit. Dan ternyata seorang bapak ini dalam keadaan kritis. Dan mereka menangis dan menangis. Lalu saya sampaikan kepada istrinya, kepada keluarganya, apakah menangis itu bisa menyelesaikan, bisa menolong suamimu, bisa menolong orang yang kamu cintai? Tentunya tidak. Lalu apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah berdoa. Karena secara medis, bapak ini ada pendarahan di dalam otaknya, dan harapan untuk hidup tinggal 15%. Sehingga keluarganya menangis. Tapi kesempatan yang terbaik Tuhan masih berikan kepada kita untuk kita berdoa. Ayo kita berdoa kepada Tuhan. Kita masih bernapas, masih ada waktu untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Lalu mereka saja berdoa. Jangan nangis. Nangis tidak ada gunanya. Apakah kalau nangis sudah menyelesaikan masalah persoalan? Tentunya tidak. Dan ketika kami berdoa, kuasa Tuhan mampu menembus segala batas. Yang dikatakan secara medis tinggal 15%, mujizat Tuhan masih ada. Ada pertolongan, ada berkat Tuhan, ada kuasa Tuhan bekerja di dalam diri bapak ini, dan akhirnya Tuhan sembuhkan. Ini pertolongan Tuhan. Karena iman itu mampu menembus segala batas. Kesempatan harus kita gunakan sebaik mungkin, karena kesempatan itu tidak akan datang di kali yang kedua. Kaleb ketika mendengar 10 pengintai itu menyampaikan kabar busuk, kabar bohong, kabar Musa, Kaleb tampil sebagai orang yang beriman, orang yang percaya kepada Tuhan. Tidak, kita akan kalahkan mereka, karena yang menyertai mereka sudah meninggalkan mereka. Itu kata-kata iman. Itu kata-kata positif. Bertindak dengan iman, melangkah dengan iman. Karena iman itu mampu menembus segala batas. Mungkin kita tidak punya kekuatan, dan kekuatan kita tidak seberapa, tapi bersama dengan Tuhan kita akan sanggup lakukan perkara yang besar. Bersama dengan Tuhan kita pasti lakukan perkara yang besar. Jangan pernah membatasi kuasa Allah. Iman itu mampu menembus segala batas. Kata-kata iman, bertindak dengan iman, perkataannya itu penuh dengan kepastian dan tunduk pada otoritas. Kan dikatakan janganlah kita memberontak, lakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Artinya tunduk pada otoritas.
Orang yang tunduk pada otoritas berarti ada payung perlindungan. Ada kuasa yang melindungi, ada kuasa yang menaungi dalam kehidupan kita. Jadi kita harus tunduk pada otoritas. Otoritas siapa? Otoritas pada Tuhan. Otoritas yang ada di atas kita apa? Pada orang tua kita, pemimpin-pemimpin kita. Ketika kita tunduk, kita rendah hati, di situ ada perlindungan Tuhan yang melindungi di dalam kehidupan kita. Pastikan bahwa Tuhan itu menyertai kita. Tuhan berjanji kepada kita, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau seorang diri. Aku tidak akan meninggalkan engkau menjadi yatim piatu. Aku akan menyertai sampai dengan kesudahan alam. Sesuatu yang sangat luar biasa. Allah menyertai kita. Allah melindungi kita. Ada banyak tokoh-tokoh Alkitab yang berjalan dengan iman dan mampu menembus segala batas. Siapa? Daud. Daud menghadapi berbagai macam banyak persoalan masalah dalam hidupnya. Namun Daud selalu disertai Tuhan. Ketika Tuhan menyertai, dia memanfaatkan penyertaan itu dengan baik. Dia libatkan Tuhan, dia sertakan Tuhan dalam hidupnya. Dia yang menjadi penguasa tunggal dalam hidupnya. Dia yang memimpin, dia yang menyertai kita. Sehingga apa yang kita kerjakan, bukan kita, tetapi Tuhan yang berperan atas kita. Tuhan yang melakukan itu. Dan pada akhirnya Daud beroleh kemenangan. Yusuf juga mengalami hal seperti itu. Punya mimpi tapi ternyata mimpinya tidak sesuai dengan kenyataannya. Di mana berkas-berkas orang tuanya, berkas-berkas saudaranya tunduk dan menyembah kepada berkasnya Yusuf. Ternyata Yusuf justru menghadapi berbagai macam persoalan masalah dalam hidupnya. Tapi Yusuf selalu melibatkan Tuhan, selalu menyertakan Tuhan. Sehingga Yusuf berkata, memang kamu mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah selalu mereka-rekakan kebaikan bagi kita. Allah mereka-rekakan kebaikan kita. Meskipun dunia sedang merancangkan sesuatu hal yang tidak baik bagi kita, tetapi Allah merancangkan kebaikan bagi kita. Allah merancangkan bagi keluargamu, Allah merancangkan bagi kehidupanmu. Allah selalu merancangkan sesuatu yang terbaik bagi kita. Iman itu mampu menembus segala batas. Dan iman itu punya kuasa yang luar biasa. Seperti apa yang sudah saya sampaikan tadi, iman itu menantang sesuatu yang mustahil. Iman itu menantang segala sesuatu yang tidak mungkin, itu menjadi mungkin. Dan iman itu menentukan besar kecilnya berkat yang akan kita terima. Samakan baik-baik. Iman menentukan besar kecilnya berkat yang akan kita terima. Iman kepada Tuhan. Iman mampu menembus segala batas. Sehingga kita akan berkata kepada Tuhan, Tuhan pasti sanggup. Tangannya tak akan terlambat untuk menolong. Tuhan pasti sanggup. Tangannya tak akan terlambat untuk mengangkat.
jemaat Tuhan, suami istri, ayo berpegangan tangan sama keluarga. Libatkan Tuhan, sertakan Tuhan. Kita akan berdoa. Ayo suami istri, anak-anak, keluarga, eratkan pegangan tangan, fokus kuat mata iman. Karena di mana 2 atau 3 orang bersekutu di dalam nama Tuhan, dan saat ini rumah tangga sedang bersekutu di dalam nama Tuhan, di situ mujizat dan kuasa Tuhan akan terjadi dalam hidup rumah tangga, dalam pekerjaan, di dalam segala hal. Mari kita datang kepada Tuhan, serahkan hidupmu, percayakan hidupmu kepada Tuhan. Betapa indahnya, betapa baiknya kasih Kristus atas seluruh hidup kami. Jika kami hidup kami bukan oleh karena kuat atau gagah kami, tetapi semata-mata hanya karena berkat pertolongan dari Tuhan. Kami mau belajar untuk tetap beriman kepada Tuhan, karena iman itu mampu mengalahkan segala logika, segala pikiran-pikiran kami, supaya hati kami fokus kepada Tuhan. Dan kami mau belajar untuk tidak membatasi kuasa Tuhan bekerja. Dan kami mau untuk terus beriman, karena iman itu mampu menembus segala batas. Berkati setiap keluarga yang saat ini sedang bergandengan tangan, yang saat ini sedang mencurahkan isi hati mereka kepada Tuhan Yesus. Tuhan curahkan kuasa-Mu, Tuhan limpahkan berkat kasih karunia-Mu. Tuhan terus naungi, lindungi dengan kuasa-Mu, sehingga jemaat-Mu boleh diberkati Tuhan, senantiasa sehat, senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Mereka tetap ada di dalam kuasa genggaman-Mu Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan pergumulan setiap jemaat-Mu GBI Family BC, kiranya Tuhan memberkati. Tuhan campur tangan setiap keluarga-keluarga. Hamba-Mu tidak dapat menyebutkan nama satu dengan yang lain, tetapi kami menyerahkan setiap jemaat-Mu Tuhan. Impartasikan kuasa-Mu atas mereka. Jauhkan dari segala sakit penyakit, jauhkan dari segala kecelakaan bahaya maut. Perlindungan Tuhan menyertai segenap kehidupan jemaat-Mu. Semua rezeki, semua yang dibutuhkan dalam kehidupan mereka, ketika mereka ada di rumah, Tuhan terus mencukupkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Anak-anak kami yang saat ini sedang ujian, khususnya kelas 9, Tuhan tolong, Tuhan berkati. Tuhan campur tangan dimanapun mereka berada, karena kami tahu takut akan Tuhan mendatangkan pengetahuan, dan pengetahuan itu sumber datangnya dari Tuhan Yesus. Dan ajar anak-anak kami hidup dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sungguh bersyukur buat kemurahan, kami bersyukur buat anugerah-Mu. Jemaat Tuhan senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga terus menyerahkan bangsa negara kami. Kami menyerahkan presiden, wakil presiden, semua pejabat-pejabat negara. Kami juga terus senantiasa berdoa untuk orang-orang yang saat ini sedang berjuang, khususnya dokter, perawat, para medis, relawan, yang bersatu hati memerangi COVID-19. Tuhan tolong mereka, beri kekuatan, kesanggupan dalam hidup mereka. Berkati rumah tangga mereka Tuhan. Bahkan masyarakat, supaya mereka tidak mengucilkan mereka, karena mereka adalah pahlawan. Mereka berjasa untuk menyembuhkan banyak orang. Tuhan pakai mereka Tuhan. Obat-obat, sarana prasarana Tuhan sterilkan demi nama Yesus Kristus. Terima kasih. Gereja Tuhan yang ada di Indonesia, jadikan mereka berkat untuk bangsa ini. Kota kami Jogja juga kami serahkan dalam tangan Tuhan. Pemimpin-pemimpin Jogja, 4 kabupaten, 1 kota, kami serahkan dalam tangan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sungguh bersyukur buat kemurahan. Terima kasih. Jemaat yang diberkati Tuhan, setiap apapun yang kau persembahkan di hadapan Tuhan, setiap apapun yang kau berikan kepada Tuhan,
Tuhan pasti akan memberkati berlipat kali ganda. Karena ketika kita memberi, berarti kita sedang menolong untuk diri kita sendiri. Ketika kita menabur, maka kita akan menuai dari buah yang kita tabur itu. Dan hukum dari Tuhan adalah kelimpahan. Dan kami percaya Tuhan akan memberkati setiap rumah tangga yang telah taat untuk mempersembahkan setiap persembahan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semuanya yang diberkati Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita dan kita akan menerima berkat dari Tuhan. Tetap arahkan mata imanmu kepada Tuhan. Tetap arahkan mata hatimu kepada Tuhan. Fokuskan kepada Tuhan bahwa Yesus sangat mencintaimu. Yesus sungguh sangat sayang kepadamu. Jangan takut, jangan berkecil hati, dan jangan minder. Percaya bahwa Tuhan yang menyertaimu jauh lebih besar dari persoalan masalahmu. Terima berkat anugerah sukacita dan sejahtera dari Tuhan. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Hatimu senantiasa diliputi sukacita yang dari Tuhan. Damai sejahtera senantiasa menaungi atas hidup rumah tanggamu. Berkat-berkat ilahi terus turun dalam hidupmu, baik berkat jasmani dan rohani. Kekuatan kesehatan terus ada dalam hidupmu. Engkau akan diangkatnya terus terbang tinggi bagaikan burung rajawan dan terus terbang. Tuhan menghardik segala belalang pengiring, belalang pelompat dalam pindah, dan berkat Tuhan dicurahkan dalam hidupmu, baik rumah tangga, pekerjaan, ekonomi, rezeki, dan anak-anakmu, bahkan orang yang kita cintai. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohonkan doa berkat ini. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Bapak Ibu saudara sekalian senantiasa ada di dalam hati kami. Kami hanya bisa berdoa dan kami terus mendoakan dan tidak pernah berputus asa untuk terus kami berdoa buat Bapak Ibu saudara sekalian. Kiranya roh sukacita dan sejahtera Allah menyertai kita semua, tetap semangat, tetap sehat, dan selalu jaga dan lindungi keluarga kita. Dalam nama Tuhan Yesus, salam doa kami. Haleluya, shalom.